Halo, sahabat penggemar drama Korea. Selamat datang dan salam kenal. Di video kali ini, aku akan menceritakan drama Korea Law School episode 6. Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa Profesor Kang mengakui kepada Profesor Yang telah membunuh Profesor Seo. Nah, apakah di episode 6 ini Profesor Kang benar-benar membunuh Profesor Seo dan membuktikannya, atau ada hal lain di balik pengakuannya? Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton video ini dan bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Law School episode 6 diawali dengan Kang Sol-ah yang menelpon Biol. Dalam pembicaraannya, Kang Sol-ah mengingatkan Biol untuk membawa semprotan merica saat keluar rumah dan berhati-hati dengan Lee Man-ho. Setelah Biol selesai menelpon, tiba-tiba Biol dikagetkan dengan Lee Man-ho yang sudah berdiri di depannya. Lee Man-ho mencoba mendekati Biol, tetapi karena Biol merasa takut, Biol akhirnya menyemprotkan merica cair ke wajahnya Lee Man-ho dan langsung masuk ke rumahnya. Beberapa saat setelah menelepon Biol, polisi menelepon Kang Sol-ah untuk datang ke kantor polisi. Di kantor polisi, polisi memberitahu kalau Kang Sol-ah dituntut melakukan pencemaran nama baik karena sudah menyebarkan identitas dan foto Lee Man-ho sebagai penjahat di grup chatting adiknya. Karena Kang Sol-ah merasa tidak melanggar hukum, akhirnya Kang Sol-ah berdebat dengan polisi. Dan dalam perdebatannya, tiba-tiba dari arah belakang Lee Man-ho datang dengan gaya bajak lautnya, bertingkah kesakitan karena semprotan merica yang mengenai matanya. Dan setelah memperhatikan wajah Kang Sol-ah, Lee Man-ho mengatakan kalau Kang Sol-ah mirip dengan Kang Dan. Mendengar perkataan Lee Man-ho, Kang Sol menjadi kaget dan bingung. Mengapa Lee Man-ho mengenal Kang Dan? Tapi, dengan ekspresi bahagia, Lee Man-ho hanya mengatakan untuk menyuruh Kang Dan menemuinya, lalu pergi dari kantor polisi setelah mencabut tuntutannya kepada Kang Sol-ah. Karena Lee Man-ho sudah mencabut tuntutannya, Kang Sol-ah pun pulang ke rumahnya ditemani oleh Junwi. Kemudian scene berpindah, di mana Profesor Yang mengantar Profesor Kang dalam keadaan mabuk pulang ke rumahnya. Saat pintu dibuka, Profesor Yang terkejut karena melihat Kang Sol-bi berada di depan pintu. Dan Profesor Yang juga baru menyadari kalau Kang Sol-bi adalah anaknya Profesor Kang. Sesampainya di rumah, Profesor Yang memikirkan semua tindakan dan pengakuan Profesor Kang, mulai dari mengubah alibi, mengakui mencuri laptop dan membuang bungkus gula, lalu mengakui membunuh Profesor Seo sampai mengetahui kalau Kang Sol-bi adalah anaknya Profesor Kang. Esoknya di pagi hari, Kang Sol-ah dikejutkan dengan suara anjing yang menggonggong di depan rumahnya. Setelah dilihat keluar, ternyata ada anjing kecil yang sedang menggonggong pada Junwi yang lagi ketakutan. Lalu, Kang Sol-ah pun mengusir anjing kecil itu dan mereka berdua bersama-sama pergi ke kampus menggunakan bus. Saat di bus, Junwi mengingatkan Sol-ah karena pernah menipunya dengan menjual buku agar bisa masuk ke Fakultas Hukum. Tapi Sol-ah berpura-pura tidak ingat karena malu pada Junwi. Sesampainya di halaman asrama, Kang Sol-ah mendengar suara teriakan seorang pria. Ternyata ada seorang pria yang menarik paksa Yesul untuk masuk ke dalam mobilnya. Pria itu adalah pacarnya Yesul. Ketika ingin membantu Yesul, Yesul memilih untuk menenangkan pacarnya di dalam mobil karena tidak ingin ada pertengkaran antara pacarnya dengan temannya. Selepas dari kejadian Yesul, Junwi dan Sol-ah berpisah ke kamar mereka masing-masing. Di kamarnya, Junwi menemukan buku yang pernah dijual Sol-ah kepadanya, kemudian menyimpannya untuk diberikannya kembali kepada Sol-ah. Kemudian scene berpindah, di mana Kang Sol-bi melihat CCTV untuk mencari tahu siapa yang sudah memberikan laptopnya pada petugas security. Dan terlihat seseorang yang memakai topi dan menutupi wajahnya dengan masker.
Tapi ada cincin di jari manisnya, dan Kang Solbi tahu siapa orangnya. Lalu Kang Solbi langsung menemui orang itu yang adalah Sung Jae. Langsung menanyakan, apa kau yang menyerahkan laptopku ke kantor security? Tapi karena ada temannya yang tiba-tiba datang, Solbi langsung pergi meninggalkan Sung Jae tanpa mendengarkan jawaban dari Sung Jae. Lalu scene berpindah ke sidang pertama Profesor Yang. Di awal persidangan, Jaksa Jin memohon kepada hakim untuk menahan Profesor Yang karena berusaha mempermainkan bukti, terutama laptopnya. Karena Profesor Yang merasa disudutkan, Profesor Yang mengeluarkan laptopnya yang memang ingin ditunjukkannya di dalam persidangan. Lalu scene berpindah. Di rumah sakit, Kang Solbi ditemani ibunya menerima chat dari grup belajarnya yang berisi kalau Profesor Yang sudah menemukan laptopnya. Kemudian Solbi menelpon ayahnya, tapi hanya menerima pesan dari Profesor Kang kalau Profesor Kang sedang berada di pengadilan dan Profesor Kang menonaktifkan HP-nya. Karena cemas dengan ayahnya, Kang Solbi pun pergi ke pengadilan meninggalkan ibunya. Saat menyetir, Kang Solbi baru menyadari kalau telah terjadi kesalahpahaman antara ayahnya dan dirinya setelah dia menelpon asisten ayahnya. Di ruang sidang, Profesor Yang menelpon Solbi lalu mengaktifkan speaker HP-nya agar Solbi mendengar apa yang terjadi di ruang sidang. Saat Solbi menerima telepon dari Profesor Yang, Solbi mendengar Jaksa Jin sedang menjelaskan pernyataan Profesor Kang saat penyelidikan yang tidak melihat adanya bungkus gula di TKP. Tiba-tiba, Profesor Kang memotong perkataan Jaksa Jin dan mengatakan kalau dia berbohong, lalu mengeluarkan bungkus gula yang merupakan miliknya. Setelah jaksa penuntut selesai bertanya, giliran pengacara Profesor Yang bertanya ke Profesor Kang, kenapa Profesor Kang berbohong? Apakah alasannya? Apakah Profesor Kang yang membunuh Profesor Seo? Kemudian, saat menunggu jawaban dari Profesor Kang meminta maaf kepada keluarga korban. Dan ketika ingin mengakuinya, tiba-tiba terdengar suara Kang Solbi yang menyuruh ayahnya untuk berhenti. Dan semua orang dalam ruang sidang bingung dari mana suara itu berasal. Ternyata, suara itu berasal dari HP Profesor Yang. Lalu setelah ditegur oleh hakim, Profesor Yang meminta maaf dan beralasan kalau dia salah pencet tombol, di mana dia ingin mematikan HP-nya, tapi malah mengaktifkan speakernya. Dan tiba-tiba, Kang Solbi menerobos masuk ke ruang sidang tersebut, dan persidangan pun ditunda. Di luar ruang persidangan, saat Kang Sol-a berbicara dengan Junwi, Sol-a melihat Lee Man-ho berjalan melewatinya, dan Kang Sol-a mengejarnya, lalu menanyakan urusannya dengan Kang Dan. Ternyata, Kang Dan adalah saudara kembar Kang Sol-a. Kemudian, ada juga Kang Solbi dan Profesor Kang berbicara meluruskan kesalahpahaman di antara mereka berdua, di mana Kang Solbi ataupun Profesor Kang bukanlah orang yang mengambil laptop Profesor Yang. Saat sidang dimulai kembali, Jaksa Jin meminta untuk membatalkan kesaksian Profesor Kang karena saksi tidak berkata jujur. Tetapi pengacara Profesor Yang menolak permintaan Jaksa Jin. Lalu, hakim memutuskan tidak akan membatalkan keputusan saksi, tapi kejujuran saksi perlu untuk dievaluasi. Setelah sidang selesai, Solbi menemui Profesor Kang dan memberikan minuman sebagai ucapan terima kasih kepada Profesor Kang karena sudah menolong ayahnya. Sesampainya di kampus, Profesor Kang memberitahukan kejadian yang sebenarnya pada Profesor Yang. Saat Profesor Kang menemukan sabu-sabu di bawah buku, Profesor Kang menuangkan semua sabu-sabu itu ke dalam kopi Profesor Seo. Tetapi, akhirnya Profesor Kang membuang kopi tersebut. Lalu scene berganti dengan Kang Sol-a dan Junwi yang membicarakan Lee Man-ho mencari Kang Dan untuk menemukan anaknya. Kemudian, Junwi memberikan buku Kang Dan yang pernah dijual Kang Sol-a kepada Junwi. Saat Min Sol-a melihat buku tersebut, ada surat atas nama Kang Dan.
Setelah dibuka, surat itu ditujukan ke Profesor Yang. Kemudian, Kang Sol A langsung ke ruangan Profesor Yang dan memberikan surat Kang Dan ke Profesor Yang. Bersamaan dengan terhubungnya HP Profesor Yang dengan seseorang yang mengaku bahwa dia adalah Kang Dan. Dan itu adalah akhir dari episode 6. Apakah di episode 7 nanti Kang Dan akan menampakkan diri dan keluar dari persembunyiannya? Dan mengapa Kang Dan menghilang? Dan apa ya kira-kira hubungan Kang Dan dengan Lee Man Ho ini? Nah, untuk tahu kelanjutannya kita tunggu aja di episode 7 dan seterusnya. Oke, terima kasih. Thanks for watching and bye-bye.